Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mukmin. Ada suatu kisah dari salah seorang ahli ibadah yang sahur di dunia dan buka puasa di surga. Ia merupakan sosok yang kedatangannya dinantikan bidadari surga. Adalah Sa'id bin Al-Harits. Ia merupakan salah satu pejuang muslim dalam perang melawan Kekaisaran Romawi pada 38 Hijriah. Perang tersebut dikenal dengan Perang Yarmuk. Kisah Sa'id bin Al-Harits yang berbuka puasa di surga ini diceritakan oleh Hisham bin Yahya Al-Kinani dalam buku Qiyam Al-Lail wa Al-Munajat Inda Al-Syar karya Salamah Muhammad Abu Al-Kamal. Kisah ini turut dinukil oleh Ahmad Zaki El-Shafa dalam buku Ia Hidup Setengah Mati 100 Tahun. Diceritakan Hisham bin Yahya Al-Kinani dan rombongannya melakukan peperangan di negara Romawi. Pemimpin mereka saat itu bernama Maslamah bin Abdul Malik. Mereka berteman dengan penduduk Basrah. Selama di sana, mereka saling bergiliran melayani pasukan, berjaga, mencari bekal, dan mempersiapkan makanan dalam satu tempat. Di antara rombongan mereka, ada Sa'id bin Al-Harits. Selama di medan jihad, Sa'id berpuasa pada siang hari dan mengerjakan sholat pada malam harinya. Hisham mengaku setiap siang maupun malam melihat Sa'id sangat sabar dalam beribadah. Di luar waktu sholat atau ketika sedang dalam perjalanan, ia tidak pernah berhenti berzikir dan membaca Al-Quran. Hisham pun mengatakan kepada Sa'id agar menyayangi dirinya. Namun Sa'id menjawab, "Saudaraku, nafas bisa dihitung, umur ada batasnya, dan hari-hari pun akan berakhir. Aku sedang menunggu kematian, dan tak lama lagi nyawaku akan dicabut." Jawaban tersebut membuat Hisham menangis, dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahkan pertolongan dan keteguhan kepada Sa'id. Ia lalu meminta Sa'id untuk istirahat di kemah, dan ia yang berjaga. Saat tidur tersebut, Sa'id berbicara dan tertawa dengan mata tetap terlelap. Ia mengatakan, "Aku tidak ingin kembali." Kemudian ia mengulurkan tangan kanannya seolah-olah mengambil sesuatu. Kemudian ia menarik kembali tangannya dengan pelan sambil tertawa. Ia lalu berkata, "Malam ini saja." Setelah itu ia terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menengok ke kanan dan kiri, lalu diam hingga kesadarannya pulih. Dia kemudian bertahlil, bertakbir, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisham kemudian memintanya menceritakan apa yang tengah dialaminya. Sa'id menceritakan didatangi oleh 2 orang laki-laki dengan wajah rupawan. Mereka berkata, "Bangunlah agar kami bisa memperlihatkan nikmat Allah yang disediakan untukmu." Sa'id lalu menceritakan dalam tidurnya ia melihat istana dan bidadari-bidadari yang menyambutnya. Ia berjalan-jalan dalam istana itu sampai ke sebuah kasur yang di atasnya terdapat satu bidadari yang seolah-olah ia adalah permata yang disimpan. Bidadari itu berkata kepadanya, "Sudah cukup lama aku menantimu." Sa'id bertanya, "Siapa kamu?" Bidadari menjawab, "Aku adalah istrimu yang abadi." Sa'id kemudian mengulurkan tangan kepadanya, namun bidadari itu menampiknya dengan lembut seraya berkata, "Hari ini belum bisa, sebab engkau masih harus kembali ke dunia." Sa'id lalu berkata kepadanya, "Aku tidak ingin kembali." Bidadari itu menjawab, "Engkau harus kembali. Engkau masih harus tinggal di dunia selama 3 hari. Pada malam ketiga, engkau akan berbuka bersama kami. Insya Allah."
Said kemudian berkata, "Malam ini saja." Namun bidadari itu menjawab, "Perkara ini telah ditetapkan." Kemudian ia bangkit dari tempat duduknya, dan saat itulah Said terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Ia kemudian keluar kemah untuk mandi dan bersuci, lalu memakai kain kafannya. Pada pagi harinya, ia menyerang musuh dengan sangat hebat dalam kondisi berpuasa. Ia mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tiba waktu sore, ia berbuka. Hari berikutnya, ia melakukan hal yang sama, hingga tibalah pada hari ketiga. Ketika matahari hampir terbenam, salah seorang prajurit Romawi melemparkan anak panah dan mengenai Said. Ia pun tersungkur. Hisham lalu berlari mendekatinya seraya berkata, "Selamat berbahagia, engkau akan berbuka di istana itu pada malam hari ini. Aduhai, andai saja aku bisa ikut bersamamu." Mendengar itu, Said pun tertawa. Kemudian ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita." Said pun syahid dalam keadaan masih berpuasa. Petang itu, ia berbuka bersama bidadari di syurga. Wallahu alam.